Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ratnasari Soekarno dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam modern di Iran. Sejarah peradaban Islam di Iran adalah perjalanan panjang yang mencakup berbagai fase sejarah yang dimulai sejak kedatangan Islam di kawasan tersebut hingga perkembangan peradaban Islam yang sangat berpengaruh di dunia. Kemudian secara rinci berikut adalah beberapa tahap penting dalam sejarah peradaban Islam di Iran. Yang pertama, kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai masuk ke Iran setelah penaklukan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dalam pertemuan Al-Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Kekaisaran Sasanid yang merupakan kekaisaran besar terakhir di sebelum kedatangan Islam runtuh akibat kekalahan ini. Kemudian selanjutnya, penyebaran Islam di Iran tidak terjadi secara langsung dalam satu periode waktu, tapi berlangsung secara bertahap. Meskipun sebagian besar penduduk Iran awalnya mengadopsi Islam, ada perlawanan dari beberapa bagian masyarakat Persia, termasuk dari kaum aristokrasi dan kelompok agama Zoroastrian. Yang kedua yaitu peralihan dari Zoroastrianisme ke Islam. Iran yang sebelumnya merupakan pusat peradaban Zoroastrian mulai memasuki era Islam yang secara perlahan menggantikan Zoroastrianisme sebagai agama utama di wilayah tersebut. Peralihan ini melibatkan penyerapan unsur-unsur budaya Islam dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Iran. Kemudian selanjutnya, masyarakat Iran mulai mengadopsi bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah. Meskipun bahasa Persia tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, proses Islamisasi ini juga diiringi dengan akulturasi antara budaya Persia dan Islam, menghasilkan bentuk budaya yang khas yang menggabungkan unsur-unsur Persia dan Islam. Yang ketiga yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Setelah penaklukan, Iran berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan kemudian Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam beralih ke Baghdad dan Iran menjadi salah satu wilayah penting dalam kekhalifahan tersebut. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, banyak ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan Persia berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dan selanjutnya, meskipun demikian, pada masa ini Iran tidak sepenuhnya puas dengan pemerintahan pusat yang dianggap terlalu Arab sentris. Hal ini memunculkan gerakan-gerakan lokal seperti Syiah yang mulai mendapatkan pengaruh yang lebih besar di Iran. Yang keempat itu pertumbuhan mazhab Syiah abad ke-9 sampai 16 Masehi. Iran mulai menjadi pusat utama bagi penganut Syiah setelah dinasti Buyid pada tahun 934 sampai 62 Masehi yang mendirikan pemerintahan Syiah. Agama negara berpengaruhnya semakin kuat. Pada abad ke-16 Masehi, dinasti Safawi pada abad 1501 sampai 1736 Masehi mengadopsi Syiah sebagai agama negara yang memandai peralihan penting dalam sejarah Iran. Kemudian dinasti Safawi tidak hanya menguatkan Syiah, tetapi juga memperkenalkan unsur-unsur baru dalam seni, arsitektur, dan budaya Iran yang memadukan tradisi Persia dan Islam. Kebijakan ini membuat Iran menjadi benteng utama Syiah di dunia Islam. Kemudian yang kelima yaitu ada dinasti Safawi. Pada abad 1501 sampai 1736, dinasti Safawi adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Sultan Ismail, pendiri dinasti ini, secara resmi menjadikan Syiah sebagai agama negara dan memperkenalkan banyak perubahan dalam administrasi dan militer. Pada masa ini, Iran mencapai kemajuan besar dalam bidang seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kota Isfahan yang menjadi ibu kota dinasti Safawi menjadi pusat peradaban besar dengan berbagai bangunan megah dan seni rupa yang terkenal.
Yang keenam yaitu periode Qatar dan penurunan kekuatan. Setelah kejatuhan dinasti Safawi, Iran memasuki periode yang lebih tidak stabil yang ditandai dengan munculnya dinasti Qatar pada abad ke-18. Dinasti ini menghadapi banyak tantangan internal dan eksternal seperti intervensi dari Inggris dan Rusia serta perlawanan dari kelompok-kelompok yang menurut reformasi. Meskipun demikian, dalam periode ini tradisi Syiah tetap berlanjut dan berkembang. Yang ketujuh yaitu Revolusi Islam Iran. Pada abad ke-20, Iran mengalami perubahan besar melalui Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Revolusi ini menggulingkan monarki Pahlavi yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Reza Pahlavi dan mengubah Iran menjadi Republik Islam dengan sistem pemerintahan teokratis Syiah. Dan yang ke-8 itu peradaban Islam kontemporer di Iran. Setelah revolusi, Iran telah mengalami berbagai transformasi sosial dan politik. Pemerintahan Republik Islam Iran yang didirikan pada 1979 menekankan penerapan hukum syariah dan penguatan identitas Islam Syiah. Perkembangan ini diiringi dengan penutupan beberapa lembaga pendidikan sekuler dan peningkatan peran ulama dalam pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, peradaban Islam di Iran adalah perpaduan antara warisan budaya, Persia, dan ajaran Islam yang melahirkan bentuk-bentuk unik dalam berbagai bidang, seperti seni, arsitektur, filsafat, dan sastra. Dari penaklukan awal abad ke-7 hingga berdirinya Republik Islam Iran, Iran tetap memainkan peran penting dalam dunia Islam, baik sebagai pusat intelektual maupun sebagai negara dengan identitas agama yang kuat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.